Kalau inflasi sampai tembus di atas 7% pada semester kedua tahun 2022, maka posisi pemerintahan Presiden Jokowi bisa sangat berbahaya dan kerja keras serta prestasi pemerintah yang telah dikerjakan selama ini bisa sia-sia karena rakyat tidak bisa berpikir logis dan kaum oposisi akan melancarkan serangan dan menggalang kekuatan parlemen jalanan dengan demo-demo bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak pro rakyat dan tidak berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama Jokowi menjabat sebagai presiden dan hanya memperbanyak hutang negara saja. Saat ini memang gejolak kenaikan harga pangan terjadi secara merata di dunia akibat krisis energi global dan dampak perang Rusia dan Ukraina. Tentunya gejolak kenaikan harga tersebut juga terjadi di Indonesia. Ada beberapa produk pangan yang perlu diwaspadai akan terjadi kenaikan yang sangat tinggi akibat kelangkaan dan mahalnya bahan baku pangan di Indonesia. Apalagi akan masuk pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri umat Islam. Kalau minyak goreng saja sudah tidak bisa dikendalikan, maka pupuk nantinya pasti juga sangat sulit karena sudah lama kelangkaan pupuk terjadi di Indonesia yang mengakibatkan harga pupuk mahal. Demikian juga dengan harga minyak dunia yang semakin meroket, maka bisa dipastikan akan mempengaruhi harga jual BBM di Indonesia. Nah, kelemahan pengawasan distribusi dan subsidi pada minyak goreng serta pupuk dan BBM nantinya ini berdampak pada produk-produk lain yang berhubungan dengan kenaikan harga-harga barang pokok kebutuhan masyarakat. Kalau Pak Harto bisa berkuasa selama 25 tahun dan jatuh akibat gejolak tingginya nilai mata uang dolar terhadap rupiah, maka untuk pemerintahan Jokowi bisa saja akan tumbang karena kenaikan harga-harga atau bisa dikatakan dengan inflasi yang sangat tinggi. Keadaan yang demikian di tengah ekonomi masyarakat yang baru pulih dari hantaman pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun dan daya beli masyarakat masih lemah, maka oposisi akan gencar menggalang opini dan mempengaruhi masyarakat untuk tidak percaya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau inflasi sampai tembus di atas 7% pada semester kedua tahun 2022, maka posisi pemerintahan Presiden Jokowi bisa sangat berbahaya dan kerja keras serta prestasi pemerintah yang telah dikerjakan selama ini bisa sia-sia karena rakyat tidak bisa berpikir logis dan kaum oposisi akan melancarkan serangan dan menggalang kekuatan parlemen jalanan dengan demo-demo bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak pro rakyat dan tidak berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama Jokowi menjabat sebagai presiden dan hanya memperbanyak hutang negara saja. Semoga pemerintah bisa mengatasi ujian dalam menurunkan atau menjaga kestabilan inflasi dalam periode akhir masa pemerintahan yang kurang 2 tahun lagi. Dengan demikian, Presiden Jokowi akan meninggalkan legasi sebagai presiden ketujuh yang tahan dalam menghadapi berbagai ujian berat di situasi perekonomian global yang melambat, terjadinya krisis energi global, pandemi COVID, dan inflasi akibat pengaruh perang Soviet dan Ukraina, serta masih bisa mengukir banyak prestasi dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur, event-event yang berskala domestik dan internasional diantaranya G20, juga pemindahan ibu kota baru. Salam Indonesia Maju.